wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ruangan 1 semester 4 Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba yang beranggotakan 4 orang, yaitu atas nama Abdul Qadir, Arsan Giandi, Astika, dan Ana Rahmayani, yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Eksistensial Humanistik dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Bagian A, teori eksistensial humanistik. Teori ini berfokus pada diri manusia, termasuk sifat, kondisi, mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, menentukan nasib, kebebasan, dan bertanggung jawab. Bagian B, sejarah perkembangan teori eksistensial humanistik. Abraham Maslow lahir pada tahun 1908 di New York dan wafat pada tahun 1970 di California. Maslow seorang anak yang pandai menjalani hubungan dengan ibunya yang otoriter, yang seringkali melakukan tindakan yang aneh. Ia menggambarkan dirinya pada masa kecilnya seorang yang pemalu, kutu buku, dan neurotik. Yang menarik, Maslow awalnya mempelajari teori behaviorisme karena ia menyelesaikan tugas tesisnya bersama Harry Hello, ahli primat yang berorientasi pada behaviorisme. Pada tahun 1940, Maslow bertemu dengan banyak intelektual yang brilian yang menambah pengetahuannya mengenai teori behaviorisme. Bagian C, hakikat manusia. A, kesadaran diri manusia, artinya memiliki kesanggupan untuk menyadari diri. Bagian B, kebebasan tanggung jawab. Bagian C, menciptakan makna, artinya berusaha menemukan tujuan hidup. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan perkembangan perilaku. Hakikat manusia, pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Ada beberapa konsep utama dalam eksistensial. Yang pertama, kesadaran diri, dan yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Yang ketiga adalah penciptaan. Yang pertama, kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Dan yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. Dan yang ketiga, penciptaan. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk mencari tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk yang rasional. Penjelasan selanjutnya tentang perkembangan perilaku. Dalam perkembangan perilaku ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama, struktur kepribadian, dan yang kedua, pribadi sehat dan bermasalah. Dalam pribadi sehat dan bermasalah, pribadi sehat menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadarannya berfungsi dengan penuh. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi dengan penuh. Di antaranya kongruen, negatif, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif. Bagian F, kondisi pengubahan. 1. Tujuan. A. Agar klien mengalami keberadaan secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi, serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. B. Meluaskan kesadaran diri klien dan karena meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. C. Membantu klien
agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri. Peran dan tugas konselor. A. Mengakui pentingnya pendekatan diri pribadi ke pribadi. B. Menyadari peran dan tanggung jawab terapi. C. Mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. D. Berorientasi pada pertumbuhan. E. Menekankan keharusan terapi terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. 2. Sikap peran dan tugas konseling dalam terapi eksistensial. Klien mampu menjalani secara subjektif. 3. Situasi hubungan ini merupakan diutamakan oleh konselor dan klien. Selanjutnya bagian G, yaitu mekanisme perubahan. Yang pertama, tahap-tahap konseling. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh terapis dalam terapi eksistensial antara lain. Bagian A, tahap pendahuluan konselor, yaitu membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Konseli diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka supaya bisa diterima. Maka mereka meneliti nilai mereka dengan keyakinan serta asumsi untuk menentukan kesalahannya. Dan B, pada tahap tengah dari konseling eksistensial, yaitu konseling didorong dengan semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dalam sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa konseli dalam kepemahaman baris dan beberapa restrukturisasi dan nilai dan setiap mereka. Konseli mendapat cita rasa yang lebih baik akan jenis kehidupan macam apa yang mereka anggap pantas. 3, yaitu tahap terakhir dari konseling eksistensial, berfokus pada menolong konseli untuk bisa melaksanakan apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri secara terapi, dalam memungkinkan konseli untuk bisa mencari cara mengaplikasikan nilai hasil dari penelitian dan internalisasi dengan jalan konkret. Biasanya, konseli menemukan cara mereka untuk menggunakan kekuatan dan menjalani konsekuensi kehidupannya yang mereka miliki dan tujuannya. Poin selanjutnya yaitu bagian H. Bagian H yaitu konseling memiliki kelemahan dan kelebihan dalam teori eksistensial dan humanistik. Yang pertama, kelebihan. Teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah memanusiakan manusia. Yang keempat yaitu bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, baik dalam perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Itulah tadi kelebihan dari teori eksistensial dan humanistik. Selanjutnya itu kelemahan. Dalam metodologi bahasa dan konsepnya mustikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, yaitu keputusan ditentukan oleh klien sendiri.